Akankah Erik ten Hag mampu mengembalikan Manchester United ke kasta yang seharusnya? Selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo Setpiece, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Lancar ya semuanya puasanya ya? Harus lancar dong. Jangan kalah sama pemain-pemain bola Liga Eropa ya. Yoi. Ya, kita malam ini gua mau ngebahas Manchester United ya. Manchester United ini yang kita tahu kan sedang mengalami musim yang sangat buruk lah gitu ya. Musim ini sangat buruk lah. Lalu amburadul, bahkan mungkin tahun depan terancam tidak bermain di Liga Champions. Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya kemarin tuh akhirnya sempat memimpin lalu dipecat di pertengahan musim menyusul rentetan hasil buruk MU pada musim kemarin. Nah, di 3 ajang selain IPL, MU juga tersingkir di Carabao Cup, Kalah ya kan? Oleh West Ham United, di Old Trafford lagi kalahnya. Lalu di babak 16 besar Champions League oleh Atletico Simeone dengan pertahanan yang sangat lapis baja ya, pertahanan lapis baja, MU tersingkir. Lalu disingkirkan Middlesbrough di putaran 4 final Piala FA, bukan final, di putaran 4 Piala FA melalui adu penalti. Nah di IPL sendiri MU juga ya tertatih-tatih kayak bro ya, tertatih-tatih, nggak konsisten sepanjang musim, bahkan sekarang menempati posisi 7 di klasemen terpaut 6 poin ya kalau gua nggak salah dari Hotspur yang ada di posisi keempat atau spot terakhir di untuk spot Champions League ya. Nah kita udah sering bahas nih bro betapa kacaunya MU musim ini ya, udah bosen lah kita ya. Nah tapi kita hari ini kita akan bahas yang lagi santer nih bro. Yang diberitain ya, yaitu terkait pelatih MU musim depan, yaitu Erik ten Hag ya. Nah, gue nggak tahu tuh spellingnya bener atau enggak nanti ya. Nah, hari ini bro, teman-teman Setpicer yang istimewa, yang spesial, kita udah kedatangan salah satu fans MU dan kebetulan banget pas Doi ini tinggal di negara di mana ten Hag melatih ya, yaitu di Belanda. Nah, kita sambut saja langsung gestar kita kali ini, Bung Gusti dari Football United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome Bang Gusti di rumahnya fans sepak bola. Terima kasih sudah di welcome. Ngomong-ngomong nih, sekarang jam berapa di sana, Bang? Ini jam 4 sore. Kalau di Indonesia jam? Sekarang jam 9 malam. 9 malam. Wah, berbuka puasa jam berapa di sana, Bang? Jam 8:30, masih lama. Jadi puasanya berapa jam di sana? Puasanya berapa jam? Berapa jam? 15,5, 16 segituan ya. Sebenarnya di sini itu tantangannya bukan lapar hausnya, karena itu adaptasi 1-2 hari insya Allah sudah bisa. Tantangannya itu adalah waktu tidur. Soalnya kan waktu bukanya 8:30. Terus nanti sholat isya-nya tuh baru 10:30. Jadi kita mau taraweh itu selesai mungkin bisa sampai jam 12, 12:30, terus waktu makan malam ya kan. Nanti sahur itu subuhnya jam 5. Jadi tidur sehari bisa cuma 3-4 jam. Oh, kalau kita udah bablas tuh, Bung Gusti. Iya. Nggak usah sahur. Loh, dulu awal-awal saya begitu. Jadi selesai tarawih langsung sahur. Jadi bangun pas sudah waktunya subuh aja. Oh, iya. Nah, makasih Bang Gusti udah datang nih ke jauh-jauh ke channel Setpiece ya. Nah, kita kan tahu Bang Gusti juga ada channel ya, Football United ya, Bang ya. Khusus bahas seputar MU ya. Yes, ya, ringan amatiran ala gua. Setpicer juga harus subscribe. Jangan lupa subscribe juga tuh channel Football United. Spellingnya pakai Victory ya. Victory, Oscar, Eko, TED ya. Football United. Silakan cari. Terima kasih. Bacanya apa tapi itu, Bang Gusti? Bacanya apa? Football. Karena itu diambil dari bahasa Belanda, football. Football ya. Iya. Sama kayak bahasa Sunda ya, bal. Iya, cuma depannya kan football. Pakai P. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Bang Gusti, kita pengen tahu seberapa MU sih, Bang Gusti ini seberapa United? Saya seberapa cinta sih? Wah, cinta banget ya, suka banget. Ngomongin soal sepak bola, MU segalanya lah buat saya.
Bahkan Asik. sekarang saya punya 2 anak masih kecil-kecil juga sudah saya cekokin. Jadi nanti arahnya ke sini ya. Warnanya merah tapi yang ke sini gitu. Itu sudah saya pelan-pelan. Jangan merah yang ke sana gitu. Iya, kan banyak. Tapi biasanya Bulunya ini jadi kan fans Liverpool itu, Bang. Biasanya jadi fans Liverpool nanti. wah, itu makanya saya sih pelan-pelan saya giring ya kan. Tapi anak saya yang pertama ini dia suka United, tapi dia karena kita tinggal di selatan Belanda, dia lebih suka Feyenoord. Lebih suka Feyenoord. Betul. Kalau yang masih Kalau kecil masih ikut-ikut aja. kalau gue sebenarnya kalau menyimak video-video dari Football United tuh punya ketertarikan khusus nih, Bang Gusti. Salah satunya dari angle yang cukup unik. Oh Jadi ya kayak betul. dari samping terus agak membungkuk Yes. sedikit Yes. dan tahan gitu loh. Tahan ininya tahan Yes. gitu loh. Yes. Itu kenapa Yes. tuh? Ada apa tuh? Karena sebenarnya lokasinya cuma punya di situ gitu kan. Itu sebenarnya Oh. meja kerja saya. Ini sebenarnya di sini meja kerja saya. Oke. Dan saya pikir ini saya juga jadi meja sebenarnya di sebelah sini gitu. Jadi saya pikir agak sedikit miring. Buat saya sih enak ya. Maksudnya nggak pegel. Karena ngomongnya kan juga nggak begitu panjang. Seandainya kan panjang 20 menit, 30 menit, bongkok juga lama-lama mungkin. Oke. Yes. Nah, Bang Gusti, kita pengen nanya-nanya Boleh. tentang MU nih ya, Boleh. dan insight-nya Bang Gusti dari Football United tentang MU ya. Kita tahu kan ya, Bang Gusti, MU sejak sepeninggal Ferguson kan relatif banyak gagal lah dengan pelatih. Ya. Dan mayoritas mereka bukan pelatih sembarangan, kayak Louis Betul. van Gaal, Mourinho, ya kan. Betul. Bahkan kita ingat Van Gaal itu datang ke MU setelah sukses juara ketiga ya di World Cup ya sama Belanda ya. Brazil, ya. Gitu. Iya, dan Mourinho juga datang waktu dia udah juara di mana-mana gitu ya. Jadi bukan Betul. pelatih pemula gitu ya. Betul. Nah, lalu gimana nih dengan kabarnya Ten Hag ya kan, yang sama sekali memang belum terbukti sebenarnya nanganin klub-klub gede, plus ego-ego pemain bintang yang biasanya ada di klub besar kan, gitu. Betul. Nah, kita pengen nanya nih Bang Gusti, sebagai orang yang tinggal di Belanda ya, apa sih yang istimewanya dari seorang Erik Ten Hag ya? Bacanya apa sih Bang? Ten Hag atau Ten Hag atau Ten Hag? Gitu. Ten Hag. Apa sih yang istimewa? G itu kan dibaca G, jadi Ten Hag. Oh, Ten Hag ya. Ten Hag. Ya, Erik Ten Hag. Spesialnya apa Erik Ten Hag? Ya. Erik Ten Hag ini kan sebenarnya kalau diikutin karirnya ini kan naik terus. Dari mulai dia asisten juga di tim-tim bagus ya kan, FC PSV Twente ya Bang ya? Sempat ya? Sebelumnya sempat di PSV Eindhoven, sempat di FC Twente jadi asistennya Steve McLaren, tapi nggak ikut juara karena juaranya satu musim setelahnya Steve McLaren bawa FC Twente juara pertama kali di Eredivisie. Lalu dia ke Bayern München 2, lalu setelah itu dia ke Go Ahead Eagles. Lalu yang paling fenomenal dia di FC Utrecht. Lalu ya sukses di Ajax, di mana pendahulunya itu kan sempat kesulitan, terutama setelah Frank de Boer cabut dari Ajax, lalu ada Peter Bosz sempat sukses dengan Ajax, tapi setelah itu pindah ke Bundesliga, setelah itu kan sempat agak goyah mencari sosok pelatih yang pas. Ten Hag ini datang, cuman harus diingat secara infrastruktur fundamental Ajax ini, kalau beberapa waktu yang lalu ada istilah football club, commercial club dari Louis van Gaal menggambarkan Manchester United. Ajax ini kan totally football club dan ini sudah berlangsung cukup lama dan berkesinambungan. Bagaimana sistem di Ajax ini sudah sedemikian solid dan terbangun. Apalagi saat ini nggak usah kita berbicara soal sistem akademi ya, paling tidak dari tim utamanya aja ada sosok-sosok yang benar-benar mengerti bola lah. Singkatnya seperti itu, mulai dari direkturnya seorang Edwin van der Sar ya kan, lalu sebelumnya ada Mark Overmars juga, yang dynamic duonya Erik Ten Hag, plus juga kalau dilihat staf kepelatihan dari Erik Ten Hag di Ajax itu kan banyak diisi oleh mantan pemain Ajax sebenarnya, yang sebelumnya menimba ilmu ya di akademinya Ajax juga, akademi dia menjadi beberapa jadi pelatih di sana, jadi sudah sedemikian solid. Nah, ketika Erik Ten Hag yang bekerja di tim yang sudah sesolid ini, klub yang sudah solid ini, lalu datang ke tim yang maaf ya, memang kenyataannya carut-marut seperti Manchester United, ini kan jadi tanda tanya besar sebenarnya. Apakah dia bisa? Dan kabar terbaru kan yang agak sedikit membuat deal ini jadi panjang lebar ya, tarik ulur adalah
Ten Hag minta power. Karena kalau menurut saya melihat ini kan sebenarnya kayak dua mata pisau buat Erik ten Hag sendiri dan Manchester United. Di sisi Manchester United dia juga melakukan percobaan kan sebenarnya dengan Erik ten Hag dengan segala CV dan segala macamnya. Tapi jangan lupa dari sisi profesional sebagai seorang manajer, ini kan juga ujian buat Erik ten Hag. Karena ketika dia gagal, bukan tidak mungkin karirnya dia akan turbulensi di sana kan. Gitu sih kalau saya melihatnya. Okay. Jadi Erik ten Hag sendiri ini dan Ajax ya itu maksudnya Bung Gusti memiliki filosofi yang kuat tentang bola gitu ya. Oh ya tentunya. Dia trial juga sebenarnya datang ke United ya. Kalau karena saya pikir begitu sih komersialnya United ya kan ini kan cobaan juga kan. Betul sepakat. Sebenarnya sih dua calon yang ada ini kalau buat saya lihat sih dua-duanya sama-sama bagus dengan track recordnya masing-masing ya. Karena yang satu juga tidak bisa dikesampingkan sebenarnya Mauricio Pochettino. Memang dia kurang berhasil, tapi kalau buat saya melihat dari beberapa pelatih yang ada di dunia sepak bola, ketika mereka tidak berhasil di suatu tim atau suatu klub, tidak berarti mereka juga akan gagal di klub-klub selanjutnya. Karena, jadi beda ya. Betul. Beda ladang, lain padang, lain ilalang. Iya benar. Kalau menarik Bang Gusti. Enggak, tapi Ole Gunnar Solskjaer siapa yang mau pakai sekarang Bang Gusti? Lazio. Nah itu dia, itu menarik untuk dinantikan. Sepertinya dia masih menikmati ini ya masa-masa betul. Ini kan sebenarnya terjadi juga dengan beberapa pelatih terakhir dari Manchester United, sebut saja Louis van Gaal kan cukup lama tuh dia karena terlukanya mungkin dia sakit hatinya cukup besar juga diperlakukan semena-mena. Jose Mourinho pun walaupun sekalinya melatih juga setelah itu tapi kan masih belum bisa karena Manchester United ini different stuff, barang yang beda. Unik. Betul, unik. Nah, kalau bicara Bung Gusti sebagai sebagai diehardnya MU lah yang sudah lama, terus fans, terus sampai punya channel khusus tentang MU sendiri, pastinya kan mengamati perkembangan form permainan tim dari masa ke masa. Nah, sebenarnya kalau bicara personal preference, apakah emang menghendaki Ten Hag untuk melatih MU di musim depan atau cenderung ke Pochettino, atau mungkin ada nama lain yang tidak ditangkap oleh manajemen yang sebenarnya Bung Gusti lebih prefer gitu? Pertanyaan bagus karena menjebak sebenarnya. Karena begini, 80% di polling rata-rata yang diadakan oleh beberapa media, termasuk juga Gary Neville di akun Twitternya, itu kan terlihat jelas fans itu inginnya Erik ten Hag. Kalau saya seperti yang pernah saya katakan juga di channel saya lebih cenderung sebenarnya ke Mauricio Pochettino. Tapi in the end, siapapun itu selalu dapat 110% support dari saya. Karena sekali lagi, ini buat saya bukan masalah benar atau salah. Saya melihat dua orang ini ya, ini hanya masalah preference saja sih. Seperti kayak mungkin Mas Angga atau Mas Reza lebih suka kopi atau teh, itu saja. Dua-duanya tetap akan diminum kan, itu saja buat saya. Dan yang lebih penting sebenarnya, saya belum boleh ya. Nanti saya ikutan. Gua lupa. Gak apa-apa, sok aja gak apa-apa. Nah, tapi balik lagi ke masalah tadi, buat saya itu sama saja. Justru yang lebih penting sebenarnya bukan bagaimana atau siapa nanti yang dipilih. Buat saya itu penting, tapi mungkin hanya 10-20%. Sisanya yang 80% itu adalah bagaimana setelahnya, setelah mereka itu terpilih Pochettino atau Ten Hag. Ini kan bukan seperti kayak kita milih partai atau milih presiden, ini kan bukan begitu. Kalau buat saya ini lebih unik karena buat saya jangan sampai terbelah sebenarnya dengan adanya dua calon ini, walaupun sebenarnya dengan apa yang terjadi di media kan seakan-akan membuat separation. Betul. Sebenarnya ini agak aneh. Justru yang penting adalah yaitu setelah jadi nanti seperti apa gitu. Jangan sampai nanti grup WhatsApp-nya terbelah ya. Ada yang left group. Ini kita punya pengalaman buruk tentang grup WhatsApp ya. Begitu. Jadi katakanlah sekarang ini sudah hampir mungkin setengah langkah lagi akan here we go kan, Erik ten Hag. Tapi setelah itu bagaimana fans Manchester United di luar sana bagaimana menanggapinya?
euforianya Katanya seperti akan apa. diumumin setelah ini ya, Piala Belanda Final ya? Cup. Bagus Bisa ya? jadi, bisa jadi. Di sini juga diperkirakan seperti itu ya setelah karena ini kan Eindhoven sudah PSV sudah mulai tercecer sedikit kan di Eredivisie. Jadi Iya. feeling saya sih kalau Ajax sudah dapat pasti akan diumumkan. Walaupun kurang cepat ya, PSV sudah ngumumin manajernya duluan loh nih. Ini kalau Iya, iya, soal iya. masalah Idul Fitri ini kan ini sudah ngumumin duluan. Udah hilaunya udah kelihatan dulu. Udah, dia sudah ambil ruce kan. Begitu sih. Nah, Bang Gusti, kita masuk nih sedikit lebih dalam nih Bang Gusti. Boleh. Kita mungkin ngobrolin apa yang jadi perhatian yang ada di benak fansnya United selama ini ya. Sebenarnya menurut Bang Gusti sendiri, apa sih yang jadi masalah di Manchester United? Jika kita lihat selepas kepergian Sir Alex, kan kemudian banyak masalah lah ya. Ya, nggak hanya pemain, ya kita nggak bisa salahkan pemain, nggak bisa salahkan pelatih, pemilik, semuanya kayaknya campur aduk gitu ya. Betul, kompleks. Menurut Bang Gusti sendiri, apa sih yang seharusnya ya, sebagai fans lah, ya opini sebagai fans, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh klub sebesar MU ini? Karena menurut Setpi sendiri ya, kondisi MU ini sebenarnya udah sistemik parahnya. Ya. Gitu. Lu nggak bisa cuma ganti pemain terus juara, nggak cuma bisa ganti pelatih terus juara, nggak bisa gitu. Ya kan? Ada yang something wrong with this club gitu. Ini bukan United yang klub yang salah satu klub Inggris yang paling sukses di Eropa. Iya kan? Gimana menurut Bang Gusti? Nomor satu, dan mungkin the only one, the biggest one yang harus dilakukan adalah ganti pemilik kalau buat saya. Kayak Chelsea aja nih. Karena sumber dari segala sumber sebenarnya kalau memang benar saya setuju. Permasalahan di Manchester United itu sangat kompleks ya. Dibilang manajer bukan hanya manajer, dibilang pemain juga bukan hanya pemain. Kenapa bisa pemain ini datang? Dibilang Ed Woodward yang salah, siapa yang nunjuk Ed Woodward ya kan? Tapi bisa dibilang loh, dulu Ed Woodward sama Sir Alex juga oke-oke aja. Lalu siapa dong masalahnya ya kan dan lain-lain. Jadi akarnya itu bisa menjalar kemana-mana. Tapi kalau saya tarik ya, sumber dari akarnya ini ya Glazer kalau buat saya. Glazer. Bagaimana sebenarnya nahkoda dari klub itu kan ada di owner. Bagaimana owner ini mempunyai visi terhadap klub itu sendiri. Dia melihat klub ini sebagai apa? Apakah dia melihat klub ini sebagai sarana kecintaan dia terhadap klub atau terhadap sepak bola, ada ambisi pribadi di sana atau sebagai sapi perahan. Itu kan yang yang bisa diperhatikan. Dan frankly speaking kalau buat saya dari bagaimana Glazer ini datang dan apa yang mereka lakukan di Manchester United sampai dengan saat ini, ya Manchester United ini tidak lebih hanya sebagai sapi perahannya Glazer. Iya. Beda dengan Chelsea, dengan Abramovich-nya. Mungkin Abramovich ini dengan duitnya yang banyak, dia melihat Chelsea ini mungkin ini sebagai sarana rekreasinya dia lah ya, yang ingin dia besarkan, ingin meraih prestasi di sana yang sama sekali dibuat terpisah dengan bisnisnya dia, konglomerasinya dia, gitu kan. Ataupun dengan pemiliknya Manchester City yang benar-benar ingin membangun emporium di sana, ya kan. Jadi bukan karena kalau hanya berbicara soal masalah gelontoran duit, ya secara kasat mata Manchester United juga ngeluarin duit banyak loh. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Karena orang-orang di balik pembayaran uang-uang itu, pembuat keputusannya itu perbedaannya ada di situ. Di mana Manchester City dan Chelsea arahnya benar-benar untuk prestasi, kalau Manchester United nggak ke sana arahnya. Iya. Karena kita pernah bahas di setpiece tuh Bang Gusti. MU ini ya orang banyak kan ngomongin ini pemain yang akan didatangkan musim depan. Buat kita sendiri nggak ngefek gitu loh. Ganti dulu ownernya. Benar. Coba bayangkan seorang Cristiano Ronaldo peraih sekian Ballon d'Or. Saya sih ngesampingkan usianya karena usianya kayak tidak relevan dengan kemampuan dia di atas lapangan. Dia jadi jadi pesakitan loh sekarang di Manchester United. Coba terakhir kali dia sampai main sampai frustasi, sampai yang kasus banting handphone. Itu kan dia tuh orangnya tidak seperti itu. Dia tuh orangnya suka menyumbang. Artinya dia orang baik begitu ya. Secara personal itu iya. Tapi sampai sedemikian frustasinya dengan di sisi sepak bola itu kan berarti ada sesuatu yang nggak benar
Bayangkan loh, dia tuh seorang yang dermawan, ya kan, orang yang baik, family man, bisa sampai melakukan hal sedemikian itu kan secara psikis bisa dilihat kan ada apa yang terjadi. Jadi environment-nya udah sebegitu parahnya ya Bang Gusti ya. Toxic. Dan itu saya tidak bisa hanya nunjuk, wah dressing room yang enggak, ini sudah sedemikian kompleks. Sudah 9 tahun, 8 tahun kita seperti ini. Kalau yang sebelumnya itu kan tertutup oleh Sir Alex. Dan saya melihat kenapa Liverpool yang mungkin ownernya dianggap agak sedikit sama dengan Manchester United berbeda, karena ada sosok Jurgen Klopp. Tapi sosok-sosok seperti Jurgen Klopp ini menurut saya juga dia kan juga terbantu dengan direkturnya Liverpool yang bisa bekerja kooperatif lah. Kooperatif, betul. Seperti kayak David Gill-nya dulu zamannya Sir Alex ya kan. Di samping sisi juga kemampuan dari seorang Jurgen Klopp yang bagus. Tapi kan di dunia ini di sekarang ini ya, berapa banyak sih pelatih yang punya kompetensi seyahut, seoke Jurgen Klopp kan tidak banyak begitu. Oke. Nah, Bang Gusti, kita ada pertanyaan titipan nih dari fans United. Boleh. Nah, mungkin udah pernah mampir juga nih ke channelnya Football United ya. Iya. Nih, agak flashback sedikit Bang. MU musim lalu bersama Ole mainnya relatif lebih baik dan finish di posisi 2 EPL ya. Betul. Walaupun ada faktor Liverpool kehilangan Van Dijk ya. Betul. Kemudian underperform beberapa pemain kunci seperti Salah, Mane, kemudian Chelsea juga terseok-seok di awal musim bersama Lampard, ya kan? Nah, musim ini sebenarnya MU kedatangan Sancho, pemain yang lama diincar Ole, dan comeback-nya Ronaldo. Namun justru makin ngedrop, gitu. Nah, bicara spesifik tentang musim ini, di luar yang tadi kita bahas ya, apa sih yang terjadi dalam sisi permainan dengan MU? Apa Ronaldo jadi salah satu penyebabnya? Kalau dan saya dulu Bung Gusti, apakah termasuk yang Ole in atau Ole out? Saya. Ya. Ini pertanyaan jebakan lagi. Tapi ini, ya kalau saya siapapun manajer saya selalu in, termasuk Ole Gunnar. Dari zaman David Moyes selalu. Saya tidak pernah menggaungkan siapapun manajernya out, enggak, karena saya sadar betul manajer butuh fans. Dan fans itu salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan ya pasti yang mendukung klub adalah ya berada di belakang manajer, karena peran manajer itu sangat vital. Kalau seandainya tadi Mas Reza nanya ada apa gitu, apakah benar Ronaldo? Kalau saya pikir iya. Tapi begini, kenapa kok bisa? Saya tidak menganggap bahwa Ronaldo ini merusak, bukan. Karena begini, buat saya atau saya asumsikan Ole Gunnar ini sudah punya konsep sistem yang dimatangkan di pre-season. Setelah masa pre-season ini akan berakhir, datanglah seorang Cristiano Ronaldo yang mau tidak mau konsep yang sudah dibangun sebelumnya ini berubah. Dan waktu persiapannya sangat kecil, sangat sempit, karena pada saat itu liga akan langsung mulai. Nah, yang jadi korban siapa? Yang jadi korban salah satunya kalau menurut saya langsung Jadon Sancho. Karena mungkin tadinya posisi dia yang diplot di sayap kiri, dengan adanya Ronaldo mungkin akan jadi semacam kayak trial and error. Ada dua pemain baru di waktu yang bersamaan di posisi vital. Oleh karena itulah diberikanlah posisi ini ke Rashford. Dan kebetulan Rashford ternyata tidak ngangkat juga, pun juga pemain lain ya, seperti kayak Lingard. Jadi kan sering dilihat itu Ole Gunnar sering sekali mencoba-coba di sisi kiri, trial. Iya, betul. Coba-coba. Karena kalau menurut saya itu tadi, di samping di sisi lain sih saya juga melihat, kalau mau komen mungkin Ole juga agak kurang berani mengambil keputusan, karena mungkin dia punya pertimbangan sendiri ya. Kenapa kok tidak berani aja lah mainkan si Sancho di sayap kiri, walaupun kan bisa jadi nanti akan begitu nanti jadinya. Sementara seorang Cristiano Ronaldo kan tidak mungkin dicoba-coba, maksudnya sesekali dijadikan starter, sekali kan nggak mungkin sekali berdia begitu kan. Dengan siapa lu gitu kan, kata Ronaldo kan. Betul, dengan euforia sebesar itu ketika dia datang ke Manchester United kan tidak mungkin. Bahkan Cavani aja bisa sampai diganti nomor punggungnya kan, sedemikian besarnya. Buat saya sih itu masalahnya, dan ini juga yang dihadapi dengan Ralf Rangnick kan sebenarnya. Dia mencoba sesuatu yang baru di kompetisi yang sedang berjalan. Ini nggak gampang, nggak gampang. Tidak ada hasil yang instan ya. Betul. Dalam sepak bola. Kita hanya ini management people ya. Hanya mie yang instan, yang enak itu. Oh, mantap. Ini ngomongin soal Ronaldo nih.
Ronaldo tadi yang menjadi mungkin salah satu penyebab konsep yang telah dibangun menjadi buyar di tengah musim ya. Nah, sekarang nih tanggapan kejadian terakhir yang viral yang seperti Bu Gusti lihat mention tadi ya. Akhir pekan lalu melawan Everton di pertandingan yang cukup menentukan untuk memperebutkan posisi 4, MU harus menelan kekalahan, ya kan? Lalu sampai kakinya berdarah, terus pas keluar lapangan mau masuk dressing room, Ronaldo menepak HP ya salah satu pendukung Everton. Dan itu menjadi viral, merusak seluruh citra Ronaldo yang terbangun selama ini sebagai dia good guy, family guy, dan ya kalau pecinta ada debat Ronaldo dan Messi, orang milih Ronaldo karena salah satunya gara-gara itu, gara-gara dia. Jadi maksud lo MU merusak Ronaldo gitu enggak? Nah itu ide yang mau gue tanyain. Bener juga. Apakah ini adalah satu, kalau Ronaldo ini kan kefrustasian Ronaldo malam itu, apakah ini mau representasi dari kefrustasian seluruh tim sebenarnya? Iya, karena sih menurut saya nih hanya hal-hal yang terpendam saja dan yang nunggu meledak satu-satu. Dan apa kalau diperkirakan atau diasumsikan atau dipikirkan akan selesai dengan Ten Hag datang? Oh tidak. Ini justru salah satu tugas besarnya Erik Ten Hag sebelum dia membuat atau meng-create sistem permainan cantik, taktik yang mumpuni. Oh enggak, itu nomor 2, nomor 3. Ini dulu. Bagaimana dia bisa handling dressing room, bagaimana dia bisa handling psikologik masing-masing pemain. Yang saat ini mereka semua goyah. Bagaimana mungkin seorang Cristiano Ronaldo yang Champions League buat Cristiano Ronaldo itu kan kayak halaman depan rumahnya aja gitu. Tapi di MU ini kan enggak, ya kan? Enggak. Fix goal. Betul. Nah, ini kan tentunya ya gimana mungkin dia mungkin secara individu, secara personal dia passionnya dia ingin ya bermain, tapi dia tidak mendapatkan support yang diinginkan. Bukan berarti pemain lain tidak support, bisa jadi sistemnya yang tidak bekerja dengan bagus, bisa jadi kan seperti itu. Ya, betul. Tapi mungkin dia juga melihat kemauan kolega-koleganya di atas lapangan tidak sebesar dia, bisa jadi kan. Sehingga itulah yang mengakibatkan dia frustasi. Dan kenapa koleganya tidak besar kemauannya? Ya, kalau buat saya sih dalam tanda kutip wajar ya. Orang lain, pemain lain mungkin melihat MU peluangnya sudah mau selesai. Saya tinggal berpikir saya mau kemana musim depan, telepon agen, udah nggak di atas lapangan lagi. Sementara kedalaman skuad dari Rangnick ini kan sangat terbatas loh kalau mau dilihat juga kan. Serba salah tuh. Betul. Kayak lagunya. Jadi ada yang bilang Bang Gusti. Ada yang bilang Bang Gusti. Oh apa tuh lagunya Raisa? Serba salah. Jadi ada yang bilang konklusinya 20 tahun karir Ronaldo dihancurkan oleh MU. Enggak, saya lihat nggak gitulah. Saya lihatnya sebenarnya Ronaldo ini dia ingin membawa Manchester United ya ke dalam CV-nya dia loh salah. Gemes lah dia. Iya, dia gemes sih, itu saja sih sebenarnya. Dan dia datang in the very wrong time aja sih. Ya, time. Iya. Tapi kan kita semua udah duga dia datang di wrong time kan, Bang Gusti. Kita semua kan udah kan? Betul. Artinya saya pribadi ketika dia datang saya tadi nggak berpikir bahwa dengan kedatangannya dia ini akan sedemikian keadaan di Manchester United, manajer ganti di tengah jalan, kita kena kalah cukup telak melawan rival-rival utama ya kan. Tapi paling tidak ada satu sisi sih, yang mungkin tidak banyak dilihat sama orang dengan kedatangan Ronaldo ini apa yang didapatkan di Manchester United. Jadi tahu kan biang keroknya siapa, yang cara satu yang membuka itu juga Ronaldo. Betul. Jadi Mesiah ini nggak harus menyelamatkan klub dari bawah ke atas, tapi membantu menemukan permasalahan juga bisa. Bisa. Iya. Saya berusaha untuk melihat dari sisi positif yang lain. Mantap. Nah, balik lagi ke Ten Hag nih, Bung Gusti. Kita asumsi aja dia udah pasti lah ya jadi pelatih MU gitu ya. Kan paling tinggal detail-detail kecil doang gitu ya. Gusti sendiri apa sih yang harus pertama kali dilakukan Ten Hag musim depan? Banyak orang yang bilang ya, termasuk fans MU, dia harus buang pemain-pemain yang nggak diperlukan oleh United. Bahkan
pemain-pemain United masa lalu pun Roy Keane, Neville, Ferdinand itu sering kali bilang banyak pemain-pemain yang nggak layak main di United. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Gusti sendiri, apa langkah Ten Hag? Dan kalau memang iya, siapa saja pemain yang menurut Bang Gusti nggak layak sebenarnya main di MU dan harus dilepas? Kalau buat saya yang tidak layak main di MU adalah yang tidak mau main di MU, itu saja sih. Dan itu saya tidak bisa berasumsi siapa. Nanti itu bisa Sebut terlihat. nama dong, Bang Gusti, sebut nama dong. Sebut nama, inisial aja ya, inisial. Ya. Pertama, saringan pertama adalah kontrak nih. Kontrak ini kan ada beberapa pemain yang kontraknya habis ya kan. Paul Pogba, Edison Cavani, Jesse Lingard, Hugh Grant, Juan Mata. Ya kita lihatlah bagaimana mereka bereaksi dengan berakhirnya kontrak mereka. Apakah mereka fight ingin main di United? Tapi tentunya ini juga harus dilihat apakah mereka masuk ke skemanya Ten Hag atau tidak, ya kan? Kalau tadi Mas Reza nanya hal apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag, saya langsung lihat ada dua hal. Pertama, nomor satu adalah jelas dia harus membuat atau menentukan staff yang kuat ya. Karena ini yang jadi kelemahan di dua pelatih terakhir dari Manchester United, termasuk Ralf Rangnick dan juga Ole Gunnar. Di mana staffnya ini tidak bisa menutupi kekurangan dari sang manajer. Ole Gunnar Solskjaer kita terbuka saja, dia lemah di sisi teknikal. Tapi ternyata staffnya dia tidak mampu menutup kekurangan itu. Sir Alex Ferguson dulu punya Carlos Queiroz, punya René Moulenstein. Pep Guardiola juga staff punya Arteta ya. Punya Arteta, terus ada satu lagi yang sudah agak berumur, saya lupa namanya siapa. Itu juga salah satu tactical mind dari Manchester City selain Pep Guardiola. Kalau mau melihat lebih lanjut, banyak sekali kinerja coach ini yang atau staff kepelatihan yang juga menunjang sang manajer itu. Itu yang harus ditentukan oleh Erik ten Hag. Karena dia bawa nggak sih, Bang Gusti? Bawa dari Belanda nggak? Ajax. Michel van der Gaag itu asisten manajernya dia di Ajax, dikabarkan salah satu calon yang akan dibawa. Dikabarkan ada. Lalu Robin van Persie juga ini cukup heboh dikabarkan juga kan, karena sama orang Belanda. Di samping nama lain seperti René Moulenstein. Cuman René Moulenstein dulu pernah mau diajak sebenarnya ke Ajax, tapi tidak mau, dia lagi komit ke timnas Australia. Lalu Van der Sar juga. Jaap Stam secara terbuka. Kalau Van der Sar nggak mungkin, Van der Sar tingkatnya udah CEO kan dari Ajax, nggak mungkin turun jadi asisten manajer. Jaap Stam yang secara terbuka sudah mengatakan, gue siap nih, saya berutang dengan Manchester United. Lalu nomor 2 adalah alhamdulillah ada yang ngajarin Maguire. Nomor 2 yang harus dilakukan adalah dia harus melakukan pendekatan secara personal, one to one dengan dressing room. Kalau menurut saya itu penting. Baru nanti dari situ dia bisa melakukan pembersihan. Kayaknya hal kedua yang nggak dilakukan oleh Rangnick ya, Bang Gusti ya. Karena waktu dia sempit dan dia tidak punya kuasa untuk itu. Dia hanya interim, dia tidak bisa melakukan jual beli, dia tidak bisa. Paling mentok dia bisa mengeluarkan dengan status pinjaman kan. Itu yang paling mentok yang dilakukan. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Oleh karena itu yang harus dilakukan. Bang Gusti, tapi Rangnick nanti naik nggak sih jadi direktur teknik? Iya. Konsultan. Konsultan. Vendor. Ya. Vendor HRD, vendor HRD. Iya. Jadi ada dua hal itu ya, Bang Gusti ya. Iya, karena bisa yang jadi. Yang pertama tadi ke ini dulu ya, ke staffnya, kemudian kedua ke dressing room ya. Betul, karena cara menaklukkan dressing room itu kalau buat saya melihat tidak melulu harus dibuang, tapi didekati dulu. Karena saya tetap percaya secara kualitas individu, pemain yang berada di Manchester United itu pemain bagus. Tapi bagaimana mungkin mereka ini tidak develop ya, tidak berkembang. Apa masalahnya? Apakah memang dia ada satu isu atau masalah secara teknis ataupun non teknis yang harus di-solve? Atau memang mereka sebenarnya sudah tidak mau? Kalau memang mereka sudah tidak mau, ini yang didahulukan keluar. Tapi selama mereka masih mau, karena sebut saja ya sekarang yang lagi banyak dibilang untuk dibuang, Harry Maguire. Harry Maguire tuh pemain bagus kalau buat saya. Buktinya apa? Ketika dia sebelum ke Manchester United, Pep Guardiola secara personal telepon dia minta supaya ke Manchester City, tapi dia lebih milih ke dengan tawaran yang lebih tinggi, betul. Akhirnya dia lebih milih ke Manchester United. Penampilan dia di Euro kan cukup bagus dengan timnas Inggris. Artinya secara
secara skill Enggak Bang individu Gusti, pemain. tapi Bang Gusti sebagai fans United kan pasti Ya. ngelihat ada pemain-pemain Mhm. yang kelihatannya kok emoh main. Paul Kok Pogba. kayak apa sih? Kayak United Itu. klub biasa aja. Kita kan Paul Paul Pogba. Paul Pogba didatangkan dengan 100 sekian juta, tugasnya dia untuk mengangkat tim, tapi sampai sejauh ini dia tidak bisa. Coba bayangkan, seorang Paul Pogba, kalau kita tarik dari zamannya Jose Mourinho, dia mengeluarkan Jose Mourinho, itu dari sisi kepatutan sudah tidak patut ya. Lalu nomor 2, dari sisi teknis di atas lapangan, berapa banyak posisi yang sudah dicobakan ke seorang Paul Pogba, tapi tidak pernah berhasil. Dari DM, MC, AM, sayap kiri, dia belum tapi coba. justru itu dalam pembelaannya Paul Pogba di statement di Instagram atau Twitter waktu itu, justru itu yang dia salahin. Saya ini bermain di Juventus di posisi ini, lalu pindah ke MU, dicoba di sini itu tidak mudah untuk menemukan pola permainan di satu posisi. Dan dengan pembelaan fansnya Pogba juga mirip. Pembelaannya fans Pogba adalah Pogba sangat baik main dengan Marchisio dan Pirlo dan sangat jenius main sama Kante. Ini yang salah klubnya. Nah, kalau seandainya emang demikian, berarti kan dia memang harus disupport oleh salah seorang pemain yang katakanlah seperti kayak Kante, seperti kayak Marchisio. Itu yang tidak kita asumsikan kalau seandainya emang itu masalahnya. Maka ya itu yang harus dilakukan sama klub. Tapi jangan lupa ada satu sisi lain juga, attitude. Itu yang kelemahan besarnya dia kan di situ. Yang katanya kata Rooney waktu itu ketika kita kalah dengan apa gitu ya, dia menemukan Pogba dengan sedang tertawa-tawa dan menari seolah tidak pernah ada kekalahan sebelumnya. Itu kan yang sebenarnya saya waktu dia datang dengan harga cukup fantastis, saya pribadi kaget gitu loh. Kok dia? Karena dia itu dikeluarkan dari Manchester United oleh Sir Alex Ferguson bukan dengan tidak ada alasan kan. Secara teknis individu, secara pemain dia bagus, tapi Sir Alex melihat ada sisi yang tidak bagus dari seorang Paul Pogba sehingga akhirnya dikeluarkan. Iya. Dibuang ke MU ya, dijual ke MU ya, ke Juve ya. Iya, betul. Iya. Nah, Bang Gusti ini sorry nih, kita mau nanya. Tadi gua tertarik tadi sama obrolan sebelum ini ya. Kalau kita ngomongin tentang pemain MU, set piece ngelihat selain De Gea ya, mungkin hampir nggak ada pemain yang konsisten musim ini gitu ya. Kita sering kali ya di channel set piece berapa video kita ulas betapa berbahayanya lini belakang MU ketika dikomandai Harry Maguire gitu. Yang menurut kami sendiri overrated. Gitu. Overrated ya. Nah, ya, namun menariknya kita pernah dengar nih Bung Gusti di Football United itu bilang bahwa mengharapkan bahwa Maguire tetap ada di squad MU musim depan. Yes. Bahkan kita lihat ada Harry Maguire gitu ya. Karena kalau kita nggak salah waktu itu karena nggak mungkin dilepas. Kalau dilepas harganya lagi jatuh, MU bakal rugi. Dan sebenarnya Maguire nggak jelek-jelek banget gitu ya. Nah, tapi banyak yang bilang nih Bang Gusti, apakah senaif itu kita sebagai fans United lebih rela ngelihat klub kita amburadul dikomandoi oleh seorang Harry Maguire daripada kita mengakui sebenarnya ya udahlah kita udah salah mendatangkan pemain yang biasa-biasa aja dengan harga kelewat mahal. Betul. Nah di situ poinnya saya setuju dari Mas Reza mengatakan harganya ada yang salah di situ. Saya sepakat. Karena dan ini juga merupakan kesalahan atau jeleknya manajemen sebelumnya. Oke, mendatangkan pemain yang dimau itu sebenarnya dia yang pingin Harry Maguire itu kan Jose Mourinho. Sudah datangnya telat di zamannya Ole Gunnar, harganya ketinggian pula. Dan apakah hal-hal demikian ini berpengaruh terhadap penampilan pemain di atas lapangan? Lihat saja Harry Maguire. Yang tadinya diperebutkan oleh seorang Pep Guardiola, artinya Pep pun tahu, aware kalau ini pemain bagus, tapi seperti itulah kenyataannya. Nah, soal masalah kenapa saya pingin Harry Maguire ada di Manchester United musim depan, karena secara individu saya tetap percaya sebenarnya dia ini pemain bagus loh, pemain oke. Kenapa dia bisa bermain jelek? Ini bukan karena jeleknya dia, tapi ada satu faktor yang harus ditemukan oleh manajer baru nanti. Dan jangan lupa, manajer yang bagus itu bukan hanya yang bisa jual beli pemain saja, tidak, tapi bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ada untuk bermain dengan kapasitas yang tertinggi yang dia bisa.
Karena Harry Maguire ketika bermain di tim nasional Inggris itu bagus loh. Ya. Musim lalu ketika dia setelah mencetak gol melawan Newcastle di kandang Newcastle itu penampilannya bagus loh. Bahkan jadi punggawa penting di lini belakang Manchester United sampai dia cedera, lalu kita tergelincir pelan-pelan. Kan kalau mau direkonstruksi kan betul, dirunut kan seperti itu. Jadi basicnya dia ini sebenarnya not that bad kalau buat saya. Oke. Itu memang sedikit anti mainstream ya, bahkan anti mainstream tuh. Kalau set piece pertama kali yang di out adalah Harry Maguire. Nah, itu anti mainstream nih. Ya. Karena menurut kami dari sekian banyak pemain Leicester kenapa yang dibeli Harry Maguire? Ya benar. Itu juga ini sih. Cuman kalau pertanyaan mungkin bukan Harry Maguire dikeluarkan atau tidak, tapi kalau buat saya posisi kaptennya. Iya. Itu dulu Bang Gusti katanya dia waktu ribut-ribut sama Ronaldo itu kebetulan dia lagi bikin bunuh diri, terus dia masuk ke dressing room gitu kan. Kan biasa di dressing room itu yang marah kapten kan. Nah dia bingung mau marah gimana, yang bikin salah dia. Nah itu juga sama Ronaldo. Ini Ronaldo yang marah ya. Iya. Oke. Nah, Bang Gusti, wah semakin menarik sebenarnya, semakin menarik. Tapi balik lagi ke Ten Hag sendiri ya. Ke Ten Hag sendiri, Ten Hag dikenal sebagai pelatih yang memiliki taktik dan filosofi permainan yang jelas, yang clear sebenarnya di Ajax sendiri. Nah, menurut Bung Gusti nih sebenarnya apakah Ten Hag harus nomor 1, dia harus memperbaiki dressing room atau meribut lagi kayak gitu ya. Nah, setelah itu semua selesai, nomor 1, nomor 2 selesai, otomatis dia harus menentukan, harus deciding the squad, the starting line up, dan harus menentukan siapa yang dijual dan siapa yang harus dibeli sebenarnya. Nah, menurut kira-kira nih menurut Bung Gusti ini siapa yang harus dibeli dan bisa tune in dengan pola permainan dari Ten Hag yang filosofinya Ten Hag lah kayak gitu. Saya sih pertama saya tidak langsung berpikir pemain-pemain di Ajax karena sejarahnya mengatakan banyak pemain dari Eredivisie kalau nyebrang langsung ke Premier League itu susah langsung nyetel gitu ya. Itu buat saya jadi satu catatan tersendiri. Kalau mungkin yang bisa saya jawab adalah sektor mana yang bisa diperbaikin di Manchester United mungkin ya. Jelas pivot tengah itu harus diperbaiki. McTom itu buat saya salah satu yang bisa starter, nggak bisa dua-duanya. Atau bahkan dua-duanya bahkan diganti dengan mungkin 2 pemain yang secara kualitas lebih bagus daripada keduanya. Tapi apakah keduanya dikeluarkan? Buat saya tidak bagus untuk menjaga kedalaman squad. Karena Fred ini development-nya kan terlihat, ya kan? Sementara Fred stays ya? Saya termasuk Fred stay. Tapi dengan Fred di Brazil bagus, Bang Gusti. Makanya itu, dia secara individu kan sebenarnya oke. Secara apa ya? Secara dianya sendiri tuh oke. Apakah dia terbawa beban bermain di Manchester United itu kan juga bisa jadi satu kasus ya kan. Di mana dia datang saja tidak diinginkan oleh Mourinho sebenarnya. Betul. Lalu lini belakang menurut saya juga harus diperbaikin. Artinya Rafael Varane, Maguire dan Lindelof ini sebenarnya rapuh. Maguire penampilannya tidak bagus, Rafael Varane injury prone pun juga penampilannya tidak stabil dari seorang Victor Lindelof ya kan. Nah, dari situ saya berpikir ini juga, dan Manchester United kebobolan terlalu banyak menurut saya. Harus mendatangkan satu pemain lagi, tujuannya adalah untuk mengangkat kualitas back tengah secara kolektif, memberikan persaingan yang lebih kuat lagi, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari masing-masing individu yang ada di sana. Dari Liga Inggris atau dari Liga lain bagusnya? Saya sih alergi dan pemain Liga Inggris ya harganya mahal-mahal. Overrated semua. Nah itu contohnya kayak Maguire ya kan. Tapi Kalobah murah loh. Trevor Kalobah. Oh, kalau itu saya Rudiger. Oh, Rudiger. Mantap. Oke. Karena dulu pernah bawa Daley Blind sama ini ya, sama Memphis ya, kurang berhasil ya, Bang Gusti ya. Daley Blind ya, Memphis terlalu hijau dan dia mengakui kan Memphis. Dia bilang sebelum dia ke Barcelona sempat diwawancara dia bilang kalau saat sekarang ini saya ke Manchester United akan sangat beda di zaman saya dulu. Iya sih. Dia sampai saking PD-nya dia mengatakan dia masih terlalu hijau. Daley Blind sebenarnya itu yang agak saya sayangkan, kurang sabar ya. Mungkin tidak cocok dengan Mourinho karena statusnya Daley Blind waktu ke Manchester United itu dia sebagai pemain terbaik Eredivisie tahun itu. Itu Daley Blind.
Saya sampai punya bajunya di MU tuh, Daily Blind. Wah, Ya, enggak ya? Nah, Yoi, gue pernah pakai. karena saya Oke. senang Belanda dan senang MU kan. oh sama kita berarti. Eat, Tos virtual. breathe, sleep in United ya. Eat, breathe, Iya, sleep iya. in United. Bang Gusti, ini kalau kita ngomongin title race dari Premiership sendiri pada 7 atau 6 pertandingan sisa di musim ini nih. Kita lihat ada Man City dan Liverpool saling lomba lah ya, saling lomba. Yeah. Terakhir mereka ketemu Seri. di Premier League, lalu kemudian minggu depan mungkin mereka akan ketemu di final Piala FA. Dalam Yeah. masing-masing itu berambisi untuk mencapai quadruple atau bahkan treble kayak gitu. Yeah. Sebagai fans MU, kalau harus memilih, nggak enak. ya kan? Kalau harus memilih, siapa yang juara musim ini? City or Liverpool? City. Langsung. Kenapa? Buat saya itulah saingan utama dari Manchester United itu adalah secara tradisional Liverpool. Oke. With all due respect ya. Oh, Jadi I don't mind. Kalau seandainya pilihannya dua, kalau buat saya sih sebenarnya siapapun yang jadi nggak masalah. Tapi karena pertanyaan dari Mas Angga saya harus milih satu di antara dua, saya lebih milih yang juara Manchester City. Lebih baik teman sekota ya daripada enggak, harus. Bukan enggak teman juga sih sebenarnya. Oke, mantap. Ya nggak apa-apa lah, noisy neighbor sekali-sekali ya. Sekarang kita yang jadi noisy neighbor buat mereka kan sebenarnya kalau harus ngomong secara kenyataan kan seperti itu. Cuman karena saya pikir ya Liga Inggris itu merupakan ya with all due respect dengan tim lain adalah persaingan antara Manchester United dan Liverpool secara tradisional, secara histori kan seperti itu gitu ya. Yes. Jadi sangat wajar ketika saya yakin pihak dari Liverpoolian pun juga ketika dulu Manchester City dengan Manchester United balapan pasti mereka juga lebih suka Manchester City yang juara. Yeah. Mudah-mudahan MU segera bangkit dan kembali ke kastanya ya Bang Gusti ya. Amin. Kalau pertanyaan terakhir nih, Bung Gusti di segmen 1 ini, sisa 7 game terakhir, ya kan? Sebenarnya masih optimis nggak sih MU bisa finish di posisi 4 besar? Nggak penting sih buat saya sekarang 4 besar. Oh, nah, apa yang paling realistik, Bang Gusti? Yang paling realistik apa? Realistis adalah terlihat jelas nih siapa-siapa saja yang memang sudah tidak layak bermain di Manchester United secara personal ya. Artinya mereka sudah terlihat mereka bermain hanya untuk ini saja begitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Itu yang paling penting dan karena itu akan membantu manajer baru nantinya. Dibandingkan kita harus ya kalau itu dapat sih buat saya tuh hanya bonus karena buat saya sih ya kecil, peluangnya sudah kecil sekali. Jadi udah siap sebagai fans MU besok nggak main di mana-mana musim depan? Enggak sih sebenarnya kalau siap enggak. Kan mencoba realistis ya. Iya. Harus menata hati nih ya kan. Kalau nanti mengelola ekspektasi ya. Selasa dengerin ya Mancunian ya, kita harus siap menata hati buat musim depan. Oke, kayaknya kita akan closing buat segmen 1. Terima kasih buat Setpiser yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga di channel Football United, VOETBEL ya, Football United ya. Nanti bisa di search karena kita juga harus inilah ya. Berjalan berdampingan. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa like and subscribe video ini dan share ke circle terdekat kamu. Jangan lupa juga follow akun TikTok sama IG kita ya di Setpiser. Oke. Selamat malam, adios. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.